Boleh diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panggang ikan sambal tomat. Makan sekali, tangguh sekali. Kalau dongo-dongo memang semangat, tapi ontak ikhlas ontak bohong. Mudah-mudahan ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Koto Kampar Hulu. Alhamdulillah, saya baru pertama kali kemarin. Padahal saya orang Pulau Gadang. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya karena memang tak tahu. Kemudian OSIS, seluruh panitia, ada rohisnya Pak, rohis juga, siapapun yang terlibat dalam melaksanakan acara ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Majelis Guru, sebenarnya agak menggeletik ambodok togak depan kapal sekolah. Ya, tapi kalau depan anak-anak biarlah. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Karena kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Kita kenal, kenalan. Nama saya Khairul Soleh. Boleh dipanggil Ustadz Khairul, boleh dipanggil Ustadz Soleh. Yang tak boleh dipanggil Ustadz Udin, nggak boleh. Kenapa? Namanya bukan Udin. Tinggal di Pulau Gadang. Tahu Pulau Gadang? Bukit Keramat? Ya, saya tinggal di bawah Bukit Keramat, tapi agak jauh. Apa kegiatannya sekarang saat? Kira-kira apa? Kegiatan saya sekarang berdiri. Kesibukannya? Ya saya nggak sibuk, cuma berdiri. Tapi adik-adik sekalian, saya sekarang sedang mengelola pesantren tahfiz di Pulau Gadang. Kalau ada yang pernah mendengar Mahligai Quran, nah itu pesantren tahfiz. Jadi kalau ada adik-adik yang sekarang tamat SD, silakan mendaftar di Mahligai Quran tingkat SMP. Maksudnya adik-adiknya adik, ya, bukan adik-adik sekarang. Adik-adiknya mana tahu ada yang tamat SD mau mencoba menghafal Quran, silakan mendaftar di Mahligai Quran. Sekian, terima kasih untuk perkenalan. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya datang kemari bukan ingin berceramah. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang ceramah itu kan harusnya ustadz ya. Ini bukan ustadz. Ya, dulu saya namanya dipanggil wak oleh. Ya, bukan wak burung ya, burung wak bukan. Dipanggilnya wak oleh kawan-kawan satu pesantren. Saya ingin bercerita kepada adik-adik sekalian tentang 4 poin saja. Ini tolong dicatat. Di mana catat ya? Di otak. Nah, harus dicatat di dalam otak. 4 poin penting yang akan kita ambil hikmahnya dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan untuk mengambil hikmah itu kita butuh 3 alat penting dalam diri kita. Kalau 3 instrumen ini ada, kita derajatnya tinggi. Kalau 3 alat ini tak ada, derajatnya jatuh.
Apa itu? Pertama, apa ini? Bukan kacamatanya ini. Mata. Masa kacamatanya? Ya. Yang pertama mata. Yang kedua telinga. Yang ketiga hati. Kalau 3 alat ini ada dan kita syukuri, kita fungsikan sebagaimana mestinya, derajat kita naik. Tapi kalau 3 nikmat Allah ini kita abaikan, derajat kita jadi hina sehina-hinanya. Yang ngomong bukan saya, tapi Allah Ta'ala. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka punya hati, tapi tidak beriman. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bagi mereka ada mata, tapi tidak melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Bagi mereka ada telinga, tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Maka 3 ini harus dijaga, adik-adik. Ini nikmat. Kalau seandainya kalian dikasih telinga tumpat, pokak, tuli, kemudian nggak dengar, kalian nggak berdosa. Kalau seandainya kalian diberikan mata betul-betul buta, tidak bisa melihat, kalau kalian nggak baca Quran, nggak berdosa. Tapi masalahnya ada, tapi nggak difungsikan. Hati ada, tapi nggak difungsikan. Mata ada, tapi tidak difungsikan. Telinga ada, tidak difungsikan. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka sama seperti kobau-bakobek hidung. Sama seperti binatang ternak. Pertanyaan saya kepada adik-adik sekalian, kira-kira mau nggak kita disamakan dengan binatang? Mau nggak? Mau nggak kita disamakan dengan kambing? Mau nggak? Apa yang membedakan kita dengan kerbau? Lain? Apa yang membedakan kita dengan kerbau? Apa? Akal. Tapi yang paling penting adalah hati. Hati inilah yang menentukan kita manusia atau bukan manusia. Hati inilah yang menentukan kita ini makhluk mulia atau makhluk hina. Bahkan adik-adik sekalian, kalau ada orang yang mengatakan, itu manusia tak berakal, itu masih rendah dikit. Ya, kalau orang gila kita katakan orang tidak berakal. Orang yang gila kita katakan tidak berakal, dia hina menurut manusia, tapi belum tentu hina menurut Allah. Mau jadi yang gila? Nggak mau. Kenapa? Karena orang gila, adik-adik sekalian orang gila, ya, orang gila dia tidak sholat tidak berdosa, dia tidak puasa tidak berdosa, dia tidak pakai baju tidak berdosa, dia telanjang bulat dia tidak berdosa, dia mukulin orang dia tidak berdosa, ngambil harta orang tidak hina memang di hadapan manusia, hina memang di kalangan manusia, tapi belum tentu hina di hadapan Allah. Tapi ada satu yang lebih hina daripada itu, manusia yang tidak punya hati. Jadi kalian yang laki-laki kok, kalau ada yang pedulisinya kok kalian tuh nang mati rumah, itu lebih hina daripada nggak punya otak. Lebih hina tak punya hati daripada tak punya Kenapa Ustaz? Orang punya otak bisa mikir, logikanya sehat, akalnya sehat, tapi imannya tak ada. Maka kata Allah, inilah orang yang menjadi binatang ternak. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 3 nikmat ini mesti kita syukuri, mesti kita pakai dengan sebaik-baiknya, dan mesti kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau tidak sesuai dengan fungsinya, adapun akal, walaupun kita pintar, walaupun kita jenius, walaupun setiap semester juara 1, setiap lomba dikirim kemanapun dapat juara, dapat sekolah tinggi-tinggi S1, S2, S3, S teler, semuanya sampai S tebak,
sekolahnya tinggi, akalnya sehat, tapi hatinya tidak ada iman, maka kata Allah, ulaika kal an'am. Dah. Nah, sekarang adik-adik, saya ingin mengajak kita semua untuk menggunakan yang tiga ini. Gunakan telinga kita dengan baik, gunakan hati kita dengan baik, gunakan mata kita dengan baik. Ada 4 poin yang saya ingin ceritakan kepada kita semua tentang Isra Mi'raj. Ya, 1, konanglah. Yang pertama, Isra Mi'raj kira-kira keinginan Nabi atau keinginan Allah? Hah? Diminta Nabi atau diberikan oleh Allah? Diberikan Allah. Dari mana kamu tahu? Tahunya dari mana? Hah? Yang perempuan tahunya dari mana? Keinginan Allah atau keinginan Nabi? Keinginan, hah? Ada jawabannya agak berbeda. Keinginan Allah. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang dibacakan adik tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ada kata-kata asra. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isra Mi'raj ini bukan keinginan Nabi, bukan permintaan Nabi. Nabi nggak pernah berdoa, ya Allah berangkatkan saya Isra Mi'raj. Bahkan Isra Mi'raj pun nggak tahu Nabi itu apa. Sebelum terjadi Isra Mi'raj itu Nabi nggak tahu. Hanya saja adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikenal dalam sejarah pada saat itu, pada tahun itu dikenallah sebagai tahun kesedihan bagi Nabi. Apa sebab? Nabi kehilangan 2 orang yang paling dicintai. Siapa dia? Siti Khadijah dengan Abu Talib. Maka Nabi sedih. Bukan Abu Bakar ya, apalagi Abu Gosong, bukan. Siti Khadijah dengan Abu Talib. Siti Khadijah penolong dia dalam dakwah, Abu Talib pun sama, padahal Abu Talib tidak beriman kepada Allah. Sedih Nabi. Galau, kalau bahasa awak kini galau. Tamonong Nabi Hisobi Ummah. Nonggok. Sedih. Karena yang membantu dalam dakwah telah tiada. Hartanya yang dihabiskan dalam dakwah Siti Khadijah sudah tidak ada. Abu Talib orang satu-satunya yang disegani oleh orang kafir Quraisy yang mau melindungi Nabi pun meninggal. Maka Nabi sedih. Kemudian diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuannya adalah agar kesedihan Nabi berkurang. Apa hikmahnya kira-kira? Dari proses itu apa hikmahnya? Hah? Ada yang bisa ambil? Ada yang bisa menyampaikan? Kira-kira apa hikmahnya? Nabi sedih, Nabi kehilangan Khadijah, Nabi kehilangan Abu Talib, kemudian Nabi sedih. Nabi nggak minta apa-apa sama Allah, tapi diberangkatkan, dikasih hadiah. Ibarat kita sekarang sedang galau, sedang kesulitan, sedang sedih, tiba-tiba ada orang datang, Ustaz, besok mau berangkat umroh nggak? Mau nggak? Saya bayarin, naik beca. Misal, ini contoh. Kira-kira senang? Senang. Ya, disuruh mengikuti perjalanan umroh gratis, nggak diminta. Nah, artinya adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, hikmah yang kita bisa ambil dari kejadian ini, kalau Allah menilai kita sudah berhak mendapatkan sesuatu, ini tolong diingat ini. Kalau Allah merasa menilai kita sudah berhak mendapatkan sesuatu, nggak diminta dikasih. Kita nggak pernah minta pun dikasih. Jadi gimana kami ngamalkannya itu, Ustaz? Kalian kalau rasa-rasanya menurut Allah sudah berhak menjadi anak berprestasi, kalau rasa-rasanya sudah berhak mendapat juara 1, kalian nggak minta sama guru pun dikasih. Betul nggak? Betul nggak? Kalau menurut guru, menurut kepala sekolah, oh ini si Joko nih, Namanya Joko bukan? Namanya siapa? Hah?
jauh ya sama Joko ya. Misalnya si Zelki, menurut gurunya, menurut kepala sekolahnya, Zelki ini sudah berhak mendapat juara. Nggak perlu dia datang ke kantor, Pak, Biden juara le Pak, nak juara 1 dan nggak perlu. Besok begitu pengumuman dapat juara 1. Tapi ada lagi kawannya si Zelki ini, namanya si Pono. Ada Tono sini? Saya ganti. Ya, namanya si Roy. Ada Roy? Ganti. Kalau ada nggak ganti. Namanya si Bodi. Ada? Nah, si Bodi ini masuk sekolah terlambat. Orang masuk jam 7.30, datang jam 9. Pulang tak capek, pulang jam 2 lesanganya, jam 11 dah pulang. Ujian tak pernah soto. Absen 10 hari dalam seminggu. Absen. Bayangkan, hari seminggu 7 hari, ini 10 hari libur. Sudah tuh isu pas terima rapor datangnya ke sekolah. Pak, juara 1 lah Pak. Apa kenyanya Pak? Kamu sehat gitu. Kenapa? Karena tak pantas. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, luluskan saya di universitas terbaik, ya Allah, di Indonesia, di UI. Panas tak lulus. Ya Allah, luluskan aku di UGM. Tapi tak pernah belajar. Datang pun sekolah tak ada. Kalaupun kita meminta kepada Allah sampai berlinangan air mata, tapi menurut Allah kamu belum pantas dapat, maka belum dikasih. Ada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita anak-anak muda nih, yang SMA ini. Kita kan punya cita-cita yang besar, betul ya? Siapa yang nggak punya cita-cita angkat tangan? Yang nggak punya cita-cita angkat tangan, ya? Kalau ada yang tak punya cita-cita, usia segini, setelah angkat tangan, angkat kaki, gali kubur sendiri. Kenapa? Karena nggak punya cita-cita, mau jadi apa? Karena bedanya kita dengan orang tua, kita yang anak muda, saya masih merasa muda nih. Karena selisih umur kita, saya dengan Anda, paling 2. 2 kali lipat umur kalian, itu umur saya. Umurnya berapa? Hah? 2 kali lipatnya. Ya, selisihnya cuma 2 kali lipat. Maka kita yang muda nih, adik-adik yang dirahmati Allah, bedanya dengan yang tua. Kalau orang tua punya masa lalu, punya kenangan, punya pengalaman hidup, tapi kita anak-anak muda punya masa depan yang harus dikejar. Maka kita harus punya cita-cita. Kita harus punya visi misi yang jelas. Kita harus menjadi orang yang besar, bukan badannya saja, tapi pengaruhnya. Dan maka dalam mencapai cita-cita itu, konsep ini harus diingat dengan benar. Jangan kita minta tinggi-tinggi kepada Allah, minta besar-besar kepada Allah, minta sesuatu yang luar biasa kepada Allah, tapi diri kita tidak pernah melakukan hal yang luar biasa. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya juara umum tiap tahun, tiap semester saya pengen juara umum ya Allah. Tapi belajar tak pernah, datang sekolah terlambat, kepada guru melawan, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk. Kira-kira dapat nggak, dijawab nggak sama Allah doanya? Nah, itu poin yang pertama. Waktu kita 1 jam, tolong dengar. Poin yang pertama, kalau kalian sudah pantas mendapatkan yang Allah anggap pantas, kadang-kadang nggak diminta, dapat. Percaya atau nggak percaya? Ya, harus percaya dong. Ya, harus percaya. Karena udah pantas. Contohnya Nabi nggak pernah minta, ya Allah saya mau rekreasi, ya Allah mau jalan-jalan, sedih ya Allah, galau ya Allah, tolong jalan-jalankan saya, berangkatkan saya. Nggak ada diminta sama Nabi. Tapi Allah menilai, ini hambaku sedang bersedih, hambaku sedang galau, saya berangkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama poinnya apa? Kalau sudah dianggap pantas
sama Allah untuk mendapatkan, kadang-kadang nggak diminta pun dikasih. Ingat ini. Yang kedua, kita tahu bahwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah sejarah, betul nggak? Sejarah religius. Kalau dicari buktinya, nggak nampak buktinya, hanya di dalam Quran kita tahu. Kapan Nabi berangkat? Nggak nampak. Tapi kita meyakini sebagai orang beriman bahwa Isra Mi'raj adalah sejarah religius. Apa bukti dia sejarah? Apa bukti dia penting? Allah tulis dalam Al-Quran. Allah masukkan kisah itu di dalam Al-Quran. Pertanyaan, ya, pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Berarti bagus. Saya takut janjikan hadiah, nanti betul susah ngasih hadiahnya. Nah, pertanyaan. Kira-kira kenapa Allah menganggap Isra Mi'raj ini penting sehingga Allah mencantumkan sejarah itu di dalam Quran? Kira-kira kenapa? Ya. Kira-kira kenapa? Mana boy tadi, boy? Roy mana Roy itu? Hah? Kira-kira kenapa? Kenapa Allah merasa perlu memasukkan kisah Isra Mi'raj ke dalam Quran? Padahal itu sejarah. Cerita masa lalu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Yang perempuan ada? Dah? Adik-adik sekalian, rahasianya coba kalian lihat ya. Ini ada poin penting yang harus kalian ambil. Biasanya kalau di dalam Quran itu bercerita tentang kisah masa lalu, kisah sejarah, kisah orang-orang terdahulu, itu hanya terjadi karena dua hal. Satu, karena dia kisah itu berpengaruh atau menyampaikan kebaikan kepada orang banyak. Satu. Yang kedua, kisah itu terlalu buruk. Maka kisah yang dimasukkan itu cuma dua. Kalau nggak elok bonau, berarti buruk bonau. Yang elok bonau salah satunya Isra Mi'raj. Yang buruk bonau contohnya kisah Fir'aun. Tahu Fir'aun? Tahu? Siapa Fir'aun? Siapa? Seorang tokoh yang paling besar di masanya. Dia raja, kau kini presiden. Tapi kalau presiden ini kecil-kecil. Kalau raja di zaman itu luas, kekuasaannya luas. Maka adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kenapa Allah memasukkan masalah Isra Mi'raj ke dalam Quran? Jawabannya karena Isra Mi'raj ini, perjalanan Nabi ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha bukan untuk dirinya sendiri. Betul? Nabi Muhammad berangkat malam-malam sendiri, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk beda sama kita yang jalan-jalan ke Padang. Ya, jalan-jalan ke Padang, charter mobil sampai di perbatasan Kempes. Ya, sampai di tempat tujuan, ngapain yang kita buat? Foto-foto, makan-makan, belanja, shopping, pulang. Apa yang kita bawa dari tempat perjalanan untuk orang kampung? Apa yang dibawa? Oleh-oleh. Bisa nggak oleh-oleh itu kita kasih kepada orang satu kampung? Nggak bisa. Paling 1, 2, 3, 4 orang, 1, 2, 3 keluarga. Kita jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan orang umroh saja misalnya. Pulang bawa oleh-oleh, betul. Tapi oleh-oleh itu hanya cukup untuk dirinya, keluarganya, dan beberapa orang kerabatnya. Tak mungkin satu kampung aja tak terkasih. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW berangkat di tengah malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Dia senang memang, dia bahagia, dia tentram karena banyak yang dia lihat, banyak hal baru yang dinampakkan Allah kepada Nabi Muhammad. Hatinya jadi tenang. Nabi Muhammad melihat surga di situ. Nabi Muhammad melihat neraka di situ. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, di mana orang beriman paling bahagia kalau bertemu dengan Allah. Di situ juga Nabi Muhammad bahagia. Tapi apakah setelah di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad foto-foto? Foto-foto. Enggak ada foto.
Nggak foto-foto. Apakah Nabi Muhammad hanya shopping pulang? Apakah Nabi Muhammad bawa oleh-oleh batu giok dari planet mana gitu, kemudian dibagikan? Enggak. Nabi Muhammad membawa oleh-oleh, tapi oleh-oleh itu untuk semua manusia. Semua manusia dikasih. Apa oleh-olehnya? Sholat. Ada yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita selama ini kenapa menganggap sholat ini beban? Kenapa menganggap sholat ini berat? Dengar. Kenapa kita menganggap sholat ini berat? Karena kita menganggap sholat ini tugas. Nah, karena kita menganggap sholat ini tugas, seakan-akan sholat ini tugas yang dititipkan, ini bukan. Makanya kita kurang bahagia dengan sholat kita. Padahal adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada om kita, ada paman kita pulang dari Mekah, kemudian dari Mekah dia pulang ke kampung, sambil di kampung kasih kita sejadah. Dek, nak, kemenakan, ini om bawa sajadah, ini asli dari Mekah. Tengok di baliknya ada tanda tangan Raja Salman, asli. Ya, gimana nyarinya itu terserah, pokoknya asli, ada tanda tangan. Kira-kira kita seneng nggak terima hadiah itu? Jangankan hadiah dari Mekah, orang jalan-jalan ke Bukit Tinggi, pulang-pulang bawa baju jam gadang. Betul? Bawa baju jam gadang. Ah, nih baju untukmu, baju. Kita senang luar biasa. Kenapa? Karena merasa itu hadiah yang dibawa dari Bukit Tinggi. Begitu juga sholat ini, adik-adik yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW perjalanan satu-satunya membawa oleh-oleh yang namanya sholat. Kalau kita anggap itu sebagai oleh-oleh, mestinya kita senang. Mestinya kita bahagia. Mestinya kita gembira. Karena sholat ini dibawa langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karangan Nabi, bukan perintah Nabi, bukan pandai-pandai Nabi, tapi oleh-oleh. Dan ternyata adik-adik sekalian, sholat ini untuk menyelamatkan kita. Ya, coba gunakan logika kita. Nah, coba jawab jujur, kalau seandainya gini, Ustadz uang kayu, seandainya kayu melebihi Erick Thohir, atau melebihi siapa? Eslon siapa namanya itu? Elon Musk. Saking banyaknya. Kemudian dalam ceramah Ustadz sampaikan ke adik-adik sekalian, saya ingin ngasih duit 100 juta per bulan kepada satu orang. Syaratnya tolong telepon saya 5 kali sehari. Siapa yang mau? Mau? 100 juta kok mau? 100 juta. Kita mau kan? Kalau betul ini 100 juta saya kasih setiap bulan, jamin pokoknya setiap bulan pasti terkirim. Tapi syaratnya tolong telepon saya 5 kali sehari, 5 menit jadilah. Mau nggak? Mau. Sekarang kita hitung-hitungan. Nah, tolong ini hitung-hitungannya serius. Kira-kira kalau ada yang beli mata kalian 100 juta mau dikasih? Mau nggak? Nggak mau. Kalau telinga ini diberi 50 juta satu, dua-duanya dibeli 100 juta, mau nggak? Nggak mau juga. Kalau kalian punya jantung dibeli 1 miliar, mau nggak? Banyak loh 1 miliar. Nggak mau. Kepala ini dibeli 500 miliar, mau nggak? Oke. Kalau begitu adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kira-kira berapa miliar yang diberi Allah kepada kita? Berapa miliar? Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, sepanjang masa, sampai hari akhir kita hidup dunia dikasih. Mata dikasih, telinga dikasih, hidung kasih, mulut kasih, hati kasih, usus, lambung, ginjal kasih. Semuanya dikasih. Kalau dihitung dengan rupiah, kira-kira ada nggak 100 juta? Nggak ada. Kalau nggak ada, kamu saya beliin ini.
Berarti kalau nggak ada 100 juta saya beli. Habis itu jadikan budak kan? Lebih. Nah, adik-adik sekalian, kalau orang ngasih duit kita 100 juta sebulan, kok kita mau nelponnya 5 kali sehari, kenapa Allah nggak mau? Kenapa Allah ngasih kita kaki, ngasih kita semuanya, yang kalau dihitung miliaran harganya, syaratnya telepon saya 5 kali sehari, kata Allah. Kenapa nggak mau? Ada apa dengan otak kita? Ada apa dengan akal kita? Ada apa dengan hati kita? Padahal syaratnya sama, 5 kali sehari, 5 menit. Jadi adik-adik, sholat ini adalah untuk nelpon Allah. Allah tuh sayang, Allah tuh rindu sama kita. Kamu terima nikmat saya, kamu terima karunia saya, tolong telepon saya 5 kali sehari. Dan luar biasanya nelpon Allah tuh nggak pakai pulsa, nggak pakai kuota, nggak pakai internet. Cukup kalian sucikan diri kalian, kemudian tutup aurat, menghadap kiblat, berdiri, ruku, sujud, kemudian sholat 5 menit kali 5, 25 menit. Kalian hidup sehari 24 jam. 20 menit, 25 menit dari 24 jam kira-kira berapa persen? Berapa persen? Hah? Ya, itulah, lebih kurang. Saya nggak hitung. Nah, cuman berapa persen diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ngubungin. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi masih ingat, kalau Allah sudah anggap kita pantas mendapatkan, nggak diminta Allah kasih. Poin yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah Isra Mi'rajnya ditulis di dalam Quran, dimasukkan di dalam Quran karena Nabi berangkat bukan untuk dirinya, bukan hanya untuk pribadinya, tapi untuk seluruh manusia. Artinya, kalau kalian mau dikenang oleh orang di masa yang akan datang, kalau nama kalian mau ditulis di buku sejarah, kalau nama kalian mau dikenang oleh murid-murid kalian, maka buatlah hal-hal yang berfaedah untuk manusia yang banyak. Paham? Kalau kalian hanya berlalu begitu saja, nama kalian mati, habis. Tapi kalau kalian membuat sesuatu yang berfaedah, yang bisa dirasakan oleh manusia yang banyak, maka kalian akan diingat oleh orang-orang setelah kalian. Ustaz, apa untungnya kalau kita diingat orang? Ya? Apa untungnya kalau kita diingat orang? Apa untungnya? Apa untungnya? Kita orang yang beriman, saat mati nanti dikubur, kita hiduplah lagi. Kalau kita dikenang oleh orang dalam kebaikan-kebaikan kita, maka orang tersebut setidaknya sekali seumur hidup pasti akan mendoakan kita. Atau bahkan dia setiap menyebut nama kita mendoakan kita. Seperti orang sekarang menyebut ulama Imam Syafi'i. Tentu kita mendoakannya dengan apa? Rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kenapa Imam Syafi'i dikenang? Kenapa Imam Malik dikenang? Kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani dikenang? Kenapa ulama-ulama besar dikenang, dicatat namanya dalam sejarah? Karena banyak hal berfaedah, bermanfaat yang dilakukan untuk manusia yang banyak. Jadi kalian, kita semua, kalau mau ada namanya dalam sejarah, atau mau namanya dikenang orang selama-lamanya, buat faedah sebanyak-banyaknya. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang paling mungkin dikenang di masa yang akan datang, orang yang paling mungkin dicatat namanya dalam sejarah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Maka kita ini adik-adik sekarang, kita kan sudah terlalu banyak mendapat manfaat dari orang. Betul nggak? Ada yang pernah minum air kelapa? Pernah? Tahu kelapa ya? Tahu? Pernah minum air kelapa? Siapa yang sudah minum air kelapa yang dia tanam sendiri? Ada?
Ada nggak? Dia minum air kelapa yang dia tanam sendiri, ada nggak? Ada. Siapa yang nanam? Ya, belum tentu amak juga. Bisa jadi nenek, bisa jadi kakek. Itu manfaat dari orang dulu. Siapa yang pernah makan durian? Tahu durian? Tahu siapa yang pernah makan durian? Pertanyaannya, siapa di antara kalian yang sudah makan durian yang kalian tanam? Ada? Ada nggak? Siapa yang pernah minum susu SGM? Pernah? Pernah minum susu SGM? Berarti anak SGM ya? Anak sapi? Enggak. Siapa yang dua contohnya cukup. Artinya adik-adik sekalian, begitu banyak dan terlalu banyak manfaat yang kita ambil yang bukan dari kita. Lalu kenapa kita terlalu sulit berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain? Kenapa kita terlalu berat memikirkan untuk berbuat manfaat untuk orang di masa yang akan datang? Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Ada atau tidak adanya nama kalian di masa yang akan datang tergantung hari ini. Ada atau tidak adanya kalian di masa yang akan datang oleh cucu-cucu kalian tergantung kalian hari. Apa yang kalian buat, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sebarkan hari ini, itulah yang akan membuat kalian ditulis di masa yang akan datang. Tapi hati-hati, yang ditulis dalam sejarah itu bukan hanya yang baik, yang buruk pun ditulis. PKI ditulis, Hitler ditulis, apa lagi? Belanda ditulis, Jepang ditulis, tapi ditulis karena keburukan. Nah, pertanyaan dan jawabannya ada pada adik-adik sekalian. Kira-kira kita ini mau ditulis buruknya atau mau ditulis baiknya? Baik. Kalau mau ditulis buruknya, maka yang didapat dosa jariah. Kalau yang ditulis kebaikannya, maka yang didapat pahala jariah. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal lagi logika yang harus kita pikirkan baik-baik. Hidup di dunia berapa tahun? Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Itu yang beruntung. Kalau kalian yang nggak beruntung, ngebut nanti jalan lintas Pekanbaru, tabrakan di Kota Tua, mati. Nah, belum sampai 60 tahun, mati. Ini yang kita anggap orang beruntung, 60 sampai 70 tahun. Selama 60 sampai 70 tahun ini, saat itulah kita mempersiapkan menabung untuk kehidupan yang panjang. Nah, untuk kehidupan yang panjang. 5 menit lagi. Kira-kira saya contohkan begini. Kalian hari ini merantau, kemudian merantaunya taruhlah di Jakarta. Kalian merantau di Jakarta, sehari lagi akan pulang. Waktunya tinggal sehari lagi akan pulang. Dan pulang itu nggak balik lagi. Nggak balik ke Jakarta, pulang kampung, ke Tanjung. Nah, kira-kira satu hari itu kalian sempat nggak main-main plot, main HP, main? Sempat? Luar biasa. Kalau orang yang mikir hidupnya lama, dia nggak akan sempat. Orang yang tahu kebutuhannya di kampungnya apa, dia nggak akan sempat. Begitulah kita di dunia ini, adik-adik sekalian, 60 tahun, 70 tahun itu tak lama. Tak lama, tengok kakek kita. Nggak terasa sama kita udah 60 tahun aja umurnya. Ya? Lama, sebentar. Nah, maka adik-adik sekalian, yang kedua itu, kalau kalian mau ditulis namanya di masa yang akan datang, buatlah yang berfaedah. Buatlah yang berfaedah. Kemudian, yang ketiga. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi kalau belum diminta, kalau Allah sudah anggap butuh, dikasih. Yang kedua, kalau nama kalian mau ditulis di masa yang akan datang, buat hal yang bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ya, yang ketiga dari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pelajaran dari Isra Mi'raj, jangan pernah egois. Hubungannya kemana, Sat? Jangan pernah mikirin diri sendiri. Kita hidup bukan untuk kita sendiri. Kita hidup bukan dari kita sendiri. Kita hidup dari orang lain dan untuk orang lain. Barulah kita menjadi manusia yang bermanfaat. Barulah kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa Nabi tidak memikirkan dirinya sendiri. Nabi tidak memikirkan keluarganya sendiri. Nabi tidak memikirkan hanya keturunannya, tapi yang dipikirkan Nabi adalah umatnya. Maka sampai-sampai hadis yang sangat populer, ketika Nabi meninggal dunia, apa yang dikatakan Nabi? Ummati. Apa itu, Ustaz? Mati. Bukan. Umatku. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita hitung-hitungan dengan Nabi, hari ini sebutkan siapa di antara kita yang pernah berjasa kepada Nabi? Siapa? Siapa yang pernah menolong Nabi dalam pertempurannya di perang Badar? Siapa? Siapa yang pernah menginfakkan hartanya untuk Nabi ketika berperang di perang Uhud? Siapa? Ada? Nggak ada. Kita umat yang lahir di 14 abad setelah meninggalnya Nabi tidak pernah berjuang apapun dengan Nabi. Tidak pernah menginfakkan hartanya, tidak pernah ikut berperang, tidak pernah ikut berjuang, tidak pernah mengorbankan jiwa dan raga untuk Nabi SAW di masa-masa Nabi saat susah berperang. Tapi tengok adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, cintanya Nabi kepada kita, cintanya Nabi kepada umatnya kita hari ini, adik-adik sekalian, sudah disejarahkan, sudah dituliskan, sudah diucapkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya ketika akan meninggal dunia. Maka adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, orang yang paling pengkhianat itu bukan orang yang mutusin pacarnya. Ada yang pacaran? Ada ya? Bukan orang yang menceraikan istrinya, bukan orang yang menduakan istrinya, bukan orang yang menduakan pacarnya, bukan orang yang selingkuh, walaupun itu pengkhianat juga. Tapi pengkhianat terbesar itu adalah orang yang mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Setelah cintanya yang tulus diberikan kepada umatnya, tapi tak pernah dibalas. Setelah cintanya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya, bahkan Nabi pun tak kenal. Nabi tak kenal dengan Roy ini. Nabi tak kenal dengan Joko ini. Tak kenal. Nabi tidak kenal dengan satu pun murid di SMA 1 Tanjung, nggak kenal. Dia kenal hanya ada umatnya. Maka adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita orang yang ngerti terima kasih, kalaulah kita orang yang mengerti balas budi, kalaulah kita orang yang mengerti bersyukur, maka manusia yang paling pertama kita bersyukur, berterima kasih, berbalas budi kepadanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, gimana cara balas budi kepada Nabi? Gimana cara berterima kasih kepada Nabi? Bersolawat terlalu rendah. Solawat itu kata Nabi adalah batas terakhir. Siapa yang tak mau bersolawat, maka kata Nabi, manusia itu yang paling pelit di dunia, yang paling kikik badokiu di dunia, yang paling sampili koyong di dunia. Kalau nyobik nama Nabi Muhammad SAW tidak mau bersolawat, itu batas terakhir. Artinya kalau lisan kita ini tak pernah mau bersolawat, berarti cinta sama Nabi itu udah nggak ada sama sekali. Itu batas terakhir. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, batas terakhir cinta kita kepada Nabi adalah solawat. Kalau bersolawat pun tak mau, berarti cintanya sama sekali tak ada. Lalu bagaimana membalas cinta Nabi sesungguhnya? Ustaz, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, mencintai Nabi, mencintai Rasul SAW adalah dengan mengikuti dan mentauladani beliau. Kalau sholawat ringan, ya. Saya yakin kita semua ini 100 kali sholawat sehari sanggup, apalagi pakai nyanyian. Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Tak hafal? Apa enggak? Apa? Hafal? Nah, coba ulang, ikuti saya ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ganti lagu ya, sambung ya. Sakitnya tuh di sini, nggak sehat kayaknya. Nah, ibu selawat hafal, lagu dangdut hafal, kacau. Berarti kita lebih cinta kepada penyanyi dangdut. Ngancak saknya, kawat kacau. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 poin yang ingin saya sampaikan. Tadi ompek kanutui. Yang pertama saya ulangi, kalau Allah sudah anggap kita berhak, maka akan dikasih walaupun tak minta. Yang kedua, buat manfaat sebanyak-banyaknya agar kita dikenang di masa yang akan datang. Dan semoga orang yang mengenangnya selalu mendoakan kita. Yang ketiga, jangan ego. Jangan hidup sendiri. Karena bagaimanapun kuatnya badan kita, pintarnya otak kita, banyaknya harta kita, kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, anggap kalian punya uang 1 miliar di bank. Ya, punya uang 1 miliar di bank, bisa nggak hidup sendiri? Nggak bisa. Pertama, kalian butuh orang bank, butuh satpam bank, butuh untuk mengambil uang ke bank. Kalian beli harus sama-sama orang. Kalian punya uang 1 miliar, tapi 1 orang pun tak mau jual apapun ke kalian. Bisa hidup? Mana tahu kalian nanti jadi orang kaya, kemudian kayanya sombong. Kayanya sombong luar biasa. Ya, kemudian punya uang 1 miliar, nak bagongak juga yang lain. 1 miliar enco, 1 miliar enco. Sombong. Sudah tupai ku makan padang. Pak, uli nasi, Pak. Ya, pergi. Bertahan hidup dengan 1 miliar? Tidak bertahan. Sama aja, itu orang juga. Memang di luar negeri bukan orang. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kita berdoa kepada Allah. Saya ingin nanti saya doanya duduk ya. Nah, sebelum kita berdoa, saya ingin seluruh HP tolong jangan diaktifkan. Jangan ada yang berbunyi ya. Ada yang bawa HP nih, Pak? Oh, tak boleh. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena ingin berdoa dengan setulusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon suaranya tidak ada. Ya, ini doa terakhir, barangkali setelah ini kalian mati. Amin. Ya, kabulkan untuk yang amin aja ya Allah. Makin banyak yang amin. Nah, adik-adik sekalian, silakan diam sejenak, tidak lama, paling hanya 5 menit. Ya, kita ingin bertafakur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat dengan munajat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup kita kepada Allah. Tentu meminta harus dengan kesungguhan. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul di lapangan ini untuk mengingat satu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan dalam hati kita bahwa perjuangan Nabi Muhammad sangatlah berat. Perjuangan Nabi Muhammad sangat sulit.
Dan hari ini kita sebagai umatnya jangankan berterima kasih, jangankan untuk menawadani beliau, jangankan untuk mengikuti beliau, sekedar mengenang pun kita tak mau, sekedar memperingati pun kadang kita tak mau, sekedar mengucapkan salawat kepada beliau kita pun berat. Terkadang mendengarkan nasihat-nasihat tentang beliau kita pun menutup telinga, menutup hati. Padahal pengorbanan Rasulullah SAW terlalu banyak, terlalu besar untuk kita semua. Maka hadirin, adik-adik sekalian, tundukkan kepala kita semua, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di lapangan ini ya Allah, dalam rangka mengenang kisah Nabi-Mu ya Allah, dalam rangka mengingat tentang Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Engkau telah menjadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami hidup setelah Nabi Muhammad dan beriman kepada beliau. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam sejarah diceritakan bahwa begitu banyak jasa Nabi kami kepada kami ya Allah, begitu besar pengorbanan beliau terhadap kami. Namun kami sebagai umatnya ya Allah, masih saja tidak mengenal beliau, masih saja tidak mau berterima kasih kepada beliau, masih terlalu berat lisan ini untuk berselawat kepada beliau, masih terlalu berat hati ini untuk taat kepada beliau. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah atas kedurhakaan kami kepada Nabi kami. Ampuni dosa kami ya Allah atas kelalaian kami terhadap ajaran Nabi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa lisan kami yang terlalu berat untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni keingkaran kami kepada Nabi kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami terhadap Nabi kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami untuk senantiasa taat kepada Rasul. Izinkan kami untuk merasa selalu taat kepada perintah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami tidak bisa berterima kasih ya Allah. Jangan Engkau tulis kami sebagai orang-orang yang tidak mengerti balas budi kepada Rasul-Mu ya Allah. Jangan Engkau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang ingkar kepada sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami hidayah, berikan kami kekuatan, berikan kami keistiqomahan untuk taat kepada Rasul-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam munajat ini pun kami memohon kepada Engkau ya Allah. Kami yang masih memiliki ayah dan bunda, kami yang memiliki ibu ya Allah, kami mohon kepada Engkau. Ibu yang telah melahirkan kami, yang telah sakit mengorbankan dirinya dalam membesarkan kami, yang telah kami minum air susunya selama 2 tahun lebih kurang, yang telah mendidik dan membesarkan kami ya Allah, yang telah susah payah mengorbankan masa mudanya, mengorbankan waktu luangnya, mengorbankan kesenangan dirinya demi membahagiakan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tapi hari ini kami sebagai anak tidak satu pun yang kami buat untuk menyenangkan hatinya ya Allah. Padahal yang diminta mereka tak banyak, yang diminta mereka tak besar dari kami. Mereka hanya meminta kami agar belajar dengan baik, mereka hanya meminta kami agar menjadi anak yang baik. Mereka tidak meminta harta kami ya Allah, mereka tidak minta materi dari kami ya Allah, mereka yang tidak minta dibayar oleh kami ya Allah, mereka hanya minta sederhana dari kami. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang saleh. Dan itu pun kami tak sanggup ya Allah.
Jangankan untuk membayar air susu, jangankan untuk membayar rasa sakitnya ya Allah, jangankan untuk membayarkan waktu luang yang dia berikan untuk menjadi anak baik pun kami tak sanggup. Ya Allah, maka dalam munajat ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa ibu kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup hari ini, izinkan kami mencium tangan, izinkan kami memohon maaf kepadanya, izinkan kami berbakti kepadanya sampai di masa tuanya ya Allah, dan bahagiakan hidupnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ternyata hari ini ibu kami telah Engkau panggil ya Allah, jika hari ini Engkau takdirkan ibu kami sudah meninggal ya Allah, maka kami tak mampu lagi membayar apapun kepada mereka kecuali doa yang kami panjatkan ya Allah. Maka jadikan doa kami ini doa anak yang soleh ya Allah. Jadikan doa kami doa anak yang soleh yang Engkau ijabah ya Allah. Ampuni dosa ibu kami, lapangkan kubur mereka, ringankan azabnya ya Allah. Jangan Kau sulitkan mereka di alam barzah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni juga dosa ayah kami. Ayah, memang mereka tidak pernah melahirkan kami, memang mereka tidak pernah menyusukan kami, tapi keringatnya, darahnya, tenaganya telah terkuras habis untuk kami ya Allah. Tidak jarang orang tua kami menjadi tua, lemah, tinggal kulit pembalut tulang tanpa tenaga, karena semuanya terkuras oleh kami ya Allah. Dan terkadang banyak di antara ayah kami yang lalai dari perintah-Mu demi kami ya Allah. Banyak dari ayah kami yang lupa beribadah kepadamu demi mencari nafkah untuk kami ya Allah. Sementara kami tidak tahu terima kasih kepada mereka, sementara kami tidak pernah berbuat sedikit pun untuk menyenangkan hatinya. Padahal yang dia minta pun sederhana, yang dia minta pun sederhana ya Allah, agar kami menjadi anak-anak yang saleh, agar kami menjadi anak-anak yang baik di masa depan. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami mendoakan mereka ya Allah, dan kabulkan doa kami. Ampuni dosa ayah kami ya Allah, jika mereka masih hidup. Sehatkan badannya, panjangkan usianya dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Izinkan kami datang mencium tangannya ya Allah, meminta maaf. Izinkan kami untuk menyenangkan hatinya ya Allah. Izinkan kami untuk berbalas baik, berbalas budi kepada mereka ya Allah, walaupun tak akan terbalas. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ternyata Engkau takdirkan hari ini ayah kami sudah meninggal, Engkau takdirkan jika hari ini ayah kami setelah Engkau panggil di sisimu ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kerinduan kami kepada ayah kami yang telah meninggal sebagai doa yang Kau ijabah ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan doa kami sebagai doa anak yang saleh ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sedang dijemur